Orang Garut itu merasa malu. Lagi-lagi. Orang Garut itu merasa malu. Dengan apa? Dengan kesaksian di sini orang Garut yang memberatkan Habib Bahar. Baik. Kalau saya bohong ngomong seperti itu, siksa buat saya di akhirat. Baik. Karena saya menyampaikan kebenaran dan tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Baik. Siapa? Ceng Bustomi. Nama saya Ceng Bustomi dipanggilnya. Kiai Bustomi. Bukan Kiai. Saya Ceng Bustomi. Kalau Garut itu Aceh itu ulama, saya itu bukan Aceh. Ceng bukan Aceh. Ceng Bustomi. Saya bukan ulama. Saya mau panggil Kiai. Kiai Bustomi. Amin. Jangan atur-atur saya atur. Nggak ada atur-aturan di sini. Saya mau panggil Kiai, kamu mau panggil siapa? Kalau menurut saya Kiai. Anda kok jangan suruh panggil Kiai. Ya. Aminin aja. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau Ceng itu kan ibarat katanya kan Gus. Ya. Bisa dikatakan Gus, Ceng, Gus. Kiai itu biasanya anak Kiai itu Gus. Satu, pertama pertanyaan saya, Kiai. Ada pernah mondok? Pernah. Mondok di mana? Saya pernah mondok di Madura. Di Pondok Pesantren Sungai Raja. Sungai Raja, Pamekasan. Terus Sudah saya di situ. Kedua kali saya pesantren di almarhum Kiai Cecep Bustomi, Banten. Ya. Terus Udah. Anda kenal dengan saudara Kiai Mujib? Kenal? Kenalnya sebagai apa? Sebagai teman, sebagai saudara, keluarga? Kenalnya itu sama Kiai Mujib itu karena saya sama orang Garut dan dari kecamatan saya itu tidak jauh, kecamatan Kiai Mujib itu Sukaresmi. Sama Kiai Amin? Kiai Amin itu kenal juga, cuma jauh dari saya. Kiai Bunyamin? Jauh dari saya, cuma saya kenal. Kiai Jujun? Saya Kiai Jujun tahu, cuma jauh dari daerah Pasir. Enggak. Kiai Dadang Ridwan? Enggak kenal. Kiai Faisal Sobari? Enggak kenal. Nah, kenal. Anda bilang tadi ada 20.000 lebih anggota. Apa? Sebagai apa? Saya. Iya, anggota apa? Ketua nama organisasinya apa? Barisan Santri Jawa Barat. Barisan Santri Jawa Barat. Berarti Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Berapa kabupaten? 20 kabupaten. Oke. 20.000 anak santri Anda itu ada nggak yang mengatakan bahwasanya ceramah saya itu provokasi atau meresahkan? Tidak ada. Tidak ada. Justru semuanya bertanya kepada saya. Kenapa itu Habib Bahar dibilang meresahkan? Dia bertanya kepada saya, makanya sehingga mereka memaksa kepada saya harus datang ke sini, tanyakan apa kesalahan Habib Bahar di saat ceramah. Itu. Dan terus sebentar, bisa saya bicara dulu? Di Kabupaten Garut itu banyak Syiah dan Ahmadi. Apa? Syiah dan Ahmadi. Ahmadiyah ya. Ya, Ahmadiyah saya panggil Ahmadi. Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah jadi kenapa seorang tokoh ulama besar atau kiai yang dikenal besar, pinter ceramah, kitabnya itu sampai disimpan di atas disimpan di dalam lemari, sementara Ahmadiyah itu dibiarkan. Cuma saya yang mengobrak-abrik itu Ahmadiyah di Kabupaten Garut, di daerah Cilawu, ada YouTube-nya. Mereka tuh sumpah lari terbirit-birit di saat saya datang bersama pasukan saya. Ada videonya saya waktu mengusir. Ya. Kenapa masalah Habib? Ya kenapa masalah Habib itu dipermasalahkan? Apa salah Habib? Kalau Ahmadiyah itu betul-betul kafir, kenapa dibiarkan?
Nah terus berbicara, karena ada dia takfiri kan, takfiri di Garut itu. Nah kenapa mereka mau membubarkan BA takfiri itu harus audit, harus demo? Salah menurut saya. Enggak ada terlalu jauh enggak. Ya, Gini. Timbulnya keresahan, sesudah saya ceramah di Garut kan ada bilang tidak ada keresahan tadi. Tidak ada. Nah, pertanyaan saya, ada nggak timbul keresahan atau kegaduhan atau keonaran baik di kalangan masyarakat atau di kalangan para ustadz atau di kalangan para ceng atau di kalangan para kiai? Ada nggak kegaduhan atau keonaran setelah saya dilaporkan atau setelah kiai-kiai dari Garut kemarin itu menjadi saksi? Ada tidak kegaduhan, keonaran dan kegaduhan, keonaran dan perbedaan pendapat antara para kiai atau para ustadz atau masyarakat di Garut setelah saya dilaporkan dan setelah 13 ada beberapa kiai Garut itu hadir di sini menjadi saksi? Ada tidak? Itu pertanyaannya. Ya, saya jawab dari awal dulu ya Bib ya. Jangan lama-lama. Iya, maksudnya gini Bib. Jadi setelah Habib itu ceramah, aman, tentram, mereka bersyukur. Ada yang bikin nasi kuning, saking bahagianya daerah Pasirwangi datangnya Habib ceramah di daerah Pasirwangi. Nah setelah itu damai-damai saja. Nah setelah lihat dia di TV, Habib dibawa ke Polda. Nah disitulah masyarakat bertanya-tanya, kenapa Habib bisa dijadikan tersangka? Apa salah Habib di dalam ceramahnya? Mereka bertanya seperti itu. Akhirnya mereka tuh bingung. Di saat ada saksi dari Garut, orang Garut itu semua Garut merasa malu. Orang Garut itu Ulangi apa? orang Garut itu merasa malu. Lagi. Orang Garut itu merasa malu Dengan apa? dengan kesaksian di sini orang Garut yang memberatkan Habib Bahar. Kenapa dia merasa malu? Karena banyak manfaat yang mereka masyarakat itu serap, banyak manfaat ilmu yang mereka itu dapat di saat Habib ceramah, banyak rezeki yang mereka raih di saat mereka itu berjualan. Sebelum Habib datang, 2 hari sebelum ada Habib datang, orang sudah berjualan di situ, orang sudah meraih materi di situ, orang sudah tuh meraih keuntungan di situ. Apakah mereka tidak nangis di saat Habib dijadikan terdakwa? Ini saya fakta, ini di lapangan. Saya asli orang lapangan. Dan saya tidak pernah diundang oleh panitia. Ceng Bustomi undang, ada Habib Bahar ceramah, saya tidak diundang. Cuman saya dengar Habib Bahar ceramah di daerah Kecamatan Cisurupan dan Pasirwangi. Nah baru datang. Sebetulnya tentang ceramahnya Habib itu yang diundang itu cuma segelintir orang yang diundang, tapi ribuan orang yang datang. Kalau di daerah Rancarada itu sekitar 5.000 ke atas. Genteng itu sampai mau roboh. Baik, cukup. Nah, yang Anda hadir selama di Garut itu, kira-kira kiai-kiai yang hadir, yang ikut, mau tufail atau doif, tahu Anda bedanya tufail sama doif? Bedanya, doif itu tamu yang diundang. Ya. Kalau tufail itu tamu yang tidak diundang. Ini saya kasih ilmu ya. Nah. Terus kiai-kiai yang ada itu berapa banyak? Perkiraan. Diperkirakan. Kalau diperkirakan itu kiai yang datang, saya memperkirakan paling 2.000 orang kiai yang datang. Kiai yang datang 2.000 orang paling kiai datang. Kalau Habib tahu setelah Habib ceramah di situ kan gunung. Nggak, sebentar. Anda nggak salah ngomong 2.000. Nggak salah. Nggak. Di panggung aja itu nggak sampai. Di panggung aja itu cuma paling banyak 100. Ya itu di panggung. Makanya sebentar, saya bilang itu daerah gunung.
Begitu Habib pulang, orang yang bersorban itu kan kebanyakannya orang fasik, baca Al-Quran. Itu kiai dan orang-orang itu saya kenal. Begitu Habib pulang, karena Habib dijaga, dia mau selamat, dia sampai sujud kena tanah, saya saksinya. Saking dia bahagianya, saking dia bersyukurnya, datang Habib ceramah di situ. Ini akhirat jaminan anak, jaminannya kalau saya bohong. Tadi kan saya disuruh sampai Al-Quran. Ini akhirat jaminannya. Kalau saya bohong ngomong seperti itu, siksa buat saya di akhirat. Baik, berarti ada sekitar 2000 kiai yang hadir. Sekitar 2000 kiai yang hadir. Karena di darajat itu lebih dari 7000 orang, lebih. Nggak tahu 10.000 orang, paling banyak ceramah itu di daerah Pasirwangi sampai ke Kemasukan. Yang jalan kaki bersama saya ribuan orang tuh. Baik, berarti sekitar 2000 kiai yang hadir ya. Kiai sama ustadz itu kan? Iya, kiai sama ustadz itu sekitar 2000 yang hadir. Sekitar 2000 yang hadir. Yang hadir itu kiainya. Kiai Jawa. Karena kiai-kiai waktu saya di situ banyak saya kenal. Baik, cukup. Terus menurut Anda kenapa kok 13 kiai dari Garut itu mempermasalahkan saya, sedangkan ada ribuan kiai-kiai yang nggak mempermasalahkan, bahkan pro, bahkan kata Anda tadi 2000 kiai bisa hadir di situ. Ada yang diundang, ada yang nggak diundang. Pertanyaan saya, menurut Anda nih, sebagai sama kiai, apalagi Anda kenal kan sama Kiai Mujib, kenal sama Kiai Amin tadi semua. Menurut Anda, apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu mengatakan saya ini provokasi, saya ini melakukan penghasutan? Apa sih? Karena itu sempit otaknya untuk berpikir yang lebih baik. Bukan dia tidak tahu bahwa Habib ini duriah Rasul, bukan dia itu tidak tahu. Nah, begini. Bukan masalah duriah, cucu Nabi atau enggak. Saya sebagai cucu Nabi tidak butuh dimuliakan. Dan saya juga nggak mau lahir sebagai Habib. Ya mau gimana? Lahir udah jadi Habib, emang jadi Habib saya yang mau. Jadi nggak usah bahas di situ lagi. Ya. Intinya coba apa menurut Anda sebab kok mereka bisa ngomong saya ini hasut, provokasi, apalagi ke Kiai Munir itu melakukan bikin video saya intoleran. Maksudnya dari mana gitu? Coba jawaban Anda apa pemikiran Anda? Kalau jawaban saya, seandainya ujian jawabannya ada ya. Di saat mungkin orang tersebut itu, kelompok orang tersebut itu ada masuk ke ceramahnya dia, ceramahnya Habib. Nah, mereka itu banyak yang nangis dengan ceramahnya Habib. Sedangkan 14 orang tersebut di saat ceramah tidak pernah ada orang yang nangis mendengarkan ceramahnya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu penilaian saya. Baik, yang terakhir, Anda kan bilang, ditanya tadi sama Pak Ikhwan, kenapa datang jauh-jauh kemari untuk bersaksi kan? Nah, kata Anda, saya ini ingin bertanya, kenapa Habib Bahar di penjara? Betul. Saya beri Anda jawaban, karena saya